warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semenjak dari malam kita membacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan takbir ini adalah satu ucapan yang sangat besar, ucapan yang sangat bermakna, ucapan yang dapat menggentarkan setan dan iblis. Ucapan ini juga salah satu ungkapan kemerdekaan kita dari kehinaan dunia, dari godaan dunia. Kita mengacu kepada tauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita senantiasa bisa memekikkan kalimat ini dalam bibir kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sudah merdeka. Kita sudah selamat dunia, selamat akhirat. Karena sesungguhnya sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat tauhid yang kita bacakan, yang kita gemparkan, itu adalah satu ungkapan bahwa kita mentauhidkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama sekali adalah daripada kesusahan hidup di dunia, kesulitan hidup di dunia, kehinaan, penderitaan. Maka manakala kita membangkitkan keimanan kita kepada Allah, yang ada dalam hidup ini adalah kebahagiaan, yang ada dalam hidup ini adalah kenikmatan, yang ada dalam hidup ini adalah kemudahan, yang ada dalam hidup ini adalah jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan seluruhnya akan kita dapatkan manakala kita dapat meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah,
Hari ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita semua untuk kita bisa mempelajari dan mengingat kembali tentang sosok seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Beliau adalah orang yang paling sukses di dunia ini untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, dan beliau adalah orang yang paling selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beliau dalam Al-Qur'an. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Telah kami abadikan Ibrahim sebagai tauladan, sebagai ikutan, sebagai uswah bagi umat-umat sampai hari akhir kelak. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang dapat kita contoh dalam kehidupannya. Kenapa begitu sidang jamaah yang dimuliakan Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki ayah seperti ayah-ayah kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian tidak menyebabkan dia menjadi anak yang nakal, tidak menyebabkan dia menjadi anak yang brutal, tidak membuatkan dia menjadi anak yang gagal dalam hidup ini. Karena baginya adalah hidup ini memang pilihan. Maka siapapun yang ada hidup di dunia ini, hendaklah dia memperbaiki dirinya, hendaklah memikirkan dirinya. Karena apa? Jangan sampai kita selalu saja menyalahkan orang lain. Tidak sedikit anak sekarang berkata kepada ayah ibunya, kenapa saya begini? Karena ayah saya begitu, karena ibu saya begitu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat tidak ada persoalan itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Takutlah kamu pada suatu hari nanti antara satu orang dengan orang lain tidak bisa saling tolong menolong, dan tidak ada syafaat dan tidak ada keringanan, dan mereka tidak akan ditolong. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan waktu dan hidupnya untuk mencari kebenaran tentang Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menemukannya dengan iman yang yakin. Maka Ibrahim alaihissalam adalah orang yang luar biasa kekuatan akidahnya, dan itulah yang dikatakan oleh Allah di ayat itu, salamun ala Ibrahim. Kami selamatkan Ibrahim. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, berapa kali Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda. Beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di gereja. Kemudian orang-orang membakar beliau. Salamun ala Ibrahim. Allah selamatkan Ibrahim. Kemudian bagaimana dia meninggalkan anaknya di kota Mekah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beliau melaksanakan ini karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau tidak berpikir apapun kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, ada prinsip hidup Nabi Ibrahim yang luar biasa. Nabi Ibrahim yang hanya tahu dalam hidupnya adalah kewajibannya kepada Allah, dan dia tidak pernah menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilakukannya, apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala menyayanginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepadanya. Ketika istrinya bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di lembah yang seperti ini, yang tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada air? Lalu kemudian tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terus berjalan. Kemudian dikatakan lagi, wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia terus berjalan
apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah perintah Allah. Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah engkau, karena Allah akan bersama kami. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah merupakan kekuatan akidah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah katakan salamun ala Ibrahim. Kami selamatkan Ibrahim, kami selamatkan Hajar, kami selamatkan Ismail, kami selamatkan Ibrahim. Tiba-tiba saja air Zam-Zam yang sekarang ini menjadi keajaiban dunia, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai bukti nyata kebenaran yang sudah terjadi di alam dunia ini. Maka Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia yakin dengan taat kepada Allah dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga 3 hari lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Sidang jamaah ayuhanha yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam 1, 2 hari, 3 hari dan hari ini hari 10 Dzulhijjah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yakin dan percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim melakukan satu ibadah ketaatan yang sangat luar biasa, ketaatan yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan akal-akal biasa, dengan ketaatan biasa, dengan kesolehan biasa. Inilah yang disebut dengan kepatuhan totalitas, kepatuhan yang sesungguhnya, yang tidak ada keraguan dalam perintah-perintah itu. Bagaimana seorang ayah yang merindukan anak selama 80 tahun, ditunggu anak itu, kemudian anak itu lahir, tumbuh dengan sempurna, wajahnya sangat tampan, akhlaknya sangat mulia, anak yang menjadi jambaran semua orang tua yang sehat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika lucu-lucunya anak ini, ketika anak-anak ini merasakan harapan yang sangat besar di masa depan, pada waktu itu Allah katakan, sembelih anakmu wahai Ibrahim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana seorang ayah dapat mengangkatkan pisau yang tajam, meletakkan di leher anak tercintanya, kemudian menyembelihnya? Bagaimana bisa terjadi? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah buah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa kalau dia melakukan kepatuhan kepada Allah akan menolongnya, Allah akan menyelamatkannya, Allah akan memuliakannya, Allah akan meridhoinya. Tidak ada hak saya kecuali hanya kewajiban saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembelihnya anaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya Nabi Ibrahim bukanlah menyembelih leher anaknya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya menyembelih kecintaannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membuktikan kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang lebih aku cintai, yang lebih aku taati, yang lebih aku patuhi kecuali Engkau ya Allah. Darimu aku datang, kepadamu akan aku kembali. Bagaimana aku tidak bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kepadaku wahai Allah, karena aku akan kembali kepadamu ya Allah. Maka dia sembelihlah kecintaannya kepada anaknya, kecintaannya kepada dunia, demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau nanti sidang jamaah akan menyembelih seekor kambing ataupun lembu, sebenarnya kita sama juga seperti Nabi Ibrahim. Bukan sedang menyembelih kambing, bukan sedang menyembelih sapi, tetapi yang kita sembelih adalah kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada dunia, ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit di antara kita yang punya uang 2,5 juta di hari ini. Kata-kata Imam Syafi'i yang dimaksudkan dengan orang yang mampu berkurban adalah apabila ada uangnya cukup untuk membeli seekor hewan kurban dan tidak terganggu makan minumnya pada hari itu, tidak berkelahi dia dengan istrinya gara-gara itu. Artinya ada uang yang tersisa sekitar 2,5 juta kalau kita katakan sekarang, atau 2,700,000 atau 3 juta lah kita katakan. Maka orang itu, kata Imam Syafi'i, sudahlah dia mampu
untuk berkorban. Dan kata Rasulullah, siapa yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan musala kami, jangan bersalat bersama kami, jangan bergabung lagi bersama kami. Kira-kira seperti itu. Makanya Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan kurban itu adalah hukumnya wajib, kata Imam Hanafi. Sementara imam-imam yang lain, 3 imam mazhab lainnya mengatakan sunnah muakkad. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu penting kita berkurban ini. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah memberikan iman yang banyak kepadamu, maka sholatlah hari ini sholat Idul Adha, dan wanhar, dan berkurbanlah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada amalan di hari ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelihkan hewan kurban. Menyumbang pun kita 100 juta tidak lebih disukai oleh Allah kecuali kita menyembelih seekor hewan kurban, atau kita menyembelih hewan kurban untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk orang tua kita. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah ada buah ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan keimanan yang luar biasa seperti itu? Yang pertama, disebabkan karena beliau mencari kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, cinta-cintanya kepada Allah sungguhlah cinta yang sangat luar biasa. Hubban lillah, sangat-sangat mencintai Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bertanya kepada diri, siapakah sekarang yang paling kita cintai? Apakah kita mencintai diri kita sendiri? Apakah kita mencintai anak-anak kita? Apakah kita mencintai harta kita? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, boleh saja kita mencintai anak kita, boleh kita mencintai harta kita, boleh kita mencintai jabatan kita. Kata Rasulullah, kata Jibril kepada Rasulullah, boleh kau mencintai apa saja di dunia ini, tapi yang kau harus yakin semua yang kau cintai di dunia akan kau tinggalkan atau akan meninggalkan engkau. Kita cinta kepada harta itu akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan harta. Engkau boleh saja ingin hidup selama-lamanya di dunia, kata Jibril kepada Rasulullah, yang pasti engkau akan mengalami kematian. Dan kemudian engkau boleh melakukan apa saja di dunia ini, mau taat kepada Allah boleh, mau jahat pun boleh, tidak beribadah pun tak apa-apa. Tapi ingat kata Jibril bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal saleh akan mendapatkan bayaran kebaikan dari Allah. Orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan balasan dari Allah atas keburukannya. Maka bolehlah kita pilih sekarang, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah kita ingin mencintai Allah, beribadah untuk Allah, dan kita kembali kepada Allah, ataupun kita menyia-nyiakan hidup kita di dunia ini untuk sesuatu yang tidak penting? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Kenapa Nabi Ibrahim luar biasa? Karena beliau yakin kepada Allah dan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, kepatuhannya kepada Allah luar biasa. Dan yang ketiga adalah kerinduannya kepada Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sholat, dan saudara-saudara kita juga di Mekah sana, mereka melaksanakan ibadah haji. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sidang jamaah kita sekarang sedang melakukan perjalanan pulang. Kita akan kembali kepada Allah. Seperti hari raya ini, ada orang dari Jakarta pulang, dari Sydney pulang ke kampungnya, dari mana-mana pulang. Dan pulang itu ada yang senang, ada yang tidak. Ada orang-orang yang pulang dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dia pulang kampung, dia membawa mobil yang mewah, bawa istri yang cantik, anak-anak soleh-solehah. Maka ketika pulang kampung, orang-orang menyambutnya yang luar biasa. Dan dia merasakan bahagia sekali. Kenapa? Karena dalam perantauannya dia sukses. Tetapi ada orang yang hutangnya banyak di kampung, hutangnya banyak di kota.
lagi pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Siapakah di antara kita yang sudah siap untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kembali kepadanya. Maka marilah di hari-hari yang mulia ini kita mengenang diri kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya saya pulang hari ini, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima saya sebagai hambanya dan masukkannya saya ke dalam surganya, atau saya tidak diterima oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan, harta yang dianugerahkan, kepintaran yang sudah diberikan tidak digunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah, ini dicampakkan oleh Allah kita ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan yang hadir dalam majelis yang mulia ini semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Terakhir dengan jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim itu tidak saja taat bagi dirinya sendiri, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah, seorang pimpinan, seorang orang tua yang dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Sebahagian besar daripada nabi-nabi, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yahya, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah, untuk ini saya ingin merenung bagi diri saya sendiri dan kita semuanya. Kira-kira sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, macam mana saya ini? Macam mana saya ini? Saya ini yang pertama sekali, kita semua yang hadir di sini pastilah seorang anak dari ayah dan ibu kita. Karena kita tidak lahir dari pohon bambu, kita tidak lahir sendiri seperti Nabi Adam alaihissalam. Kita lahir daripada ibunda kita dan ada ayah kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bertanya di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, apakah kita ini anak yang memberi keberuntungan bagi ayah ibu kita? Apakah kita ini juga membahagiakan ayah ibu kita? Jangan-jangan kita ini hanya menyusahkan ayah ibu kita. Dari mulai kita di dalam perutnya, di dalam rahimnya, kita menyusahkan dia. Ibu kita susah tidurnya, makannya terganggu, ibadahnya terganggu gara-gara kita. Kemudian ketika melahirkan kita luar biasa sakitnya, luar biasa penderitaannya. Apapun dia dioperasi oleh dokter, luar biasa penyerahan dirinya kepada Allah. Ya Allah, selamatkan anak, ya Allah. Kalaupun kau tidak selamatkan aku, tak apa-apa, ya Allah. Yang penting kau selamatkan anakku, ya Allah. Anakku biar sehat, ya Allah, biar hidup, ya Allah. Apabila anak itu sudah lahir, kemudian anak itu pun sakit, ibu selalu merasakan sakit anaknya, dan dimandikan anak itu paling tidak 4 tahun lamanya. Seorang ibu memandikan anaknya 4 tahun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita ibunda kita yang sudah tua, termasuk saya juga. Ibunda saya sudah sangat tua, ayah saya itu sangat tua, belum sekalipun saya memandikannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, 4 tahun mereka memandikan kita. Kalau dia meninggal dunia, apakah kita bisa memandikan mayatnya sekali saja? Bukan 2 kali, sekali saja. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang tidak mampu memandikan ibu ayahnya sekali saja. Sementara beliau dimandikan selama 4 tahun. 4 tahun pagi, sore, siang dan malam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ibu yang kepingin memakan sesuatu ditahannya karena sayang kepada anaknya. Hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, adakah kita berpikir bagaimana ayah kita, bagaimana ibu kita, apa yang kita makan, apakah ada dimakan oleh ibu kita, apakah ada dimakan oleh ayah kita? Dan kalaulah kita lihat pakaian kita, manalah lebih baik pakaian kita dengan pakaian ibu kita, pakaian ayah kita? Mungkin kita memberikan uang bajunya 100.000 saja, 200.000 saja. Kita kirimlah uang mengkam sejumlah sekilo atau 2 kilo. Sementara kita berpesta di rumah kita dengan pakaian-pakaian yang mewah kita. Bagaimana ini sidang jemaah yang dimuliakan Allah? Atau nanti ketika ayah kita sudah tiada di dalam kuburnya, ibu kita pun telah berada dalam kuburnya, apa
apakah kita akan menjadi anak-anak yang akan menyumbangkan pahala kepada ayah ibunda kita di dalam kuburnya? Jangan-jangan ayah kita yang sudah banyak dosanya dipukul lagi oleh malaikat gara-gara kita. Ayah kita berteriak, ibu kita berteriak, ya malaikat, mengapa kau siksa aku demikian dahsyat? Padahal aku sudah mati, wahai malaikat. Aku tak berbuat amal dosa apapun lagi, tapi kenapa engkau siksa aku tidak ada habis-habisnya? Malaikat pun berkata, hai bapak, hai ibu, anakmu di dunia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asetmu yang menyebabkan bahagia, yang menyebabkan kesusahan. Itulah anak. Kita ini tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, setelah sholat Idul Adha ini, marilah bagi orang tua yang masih ada, salamlah kepada tangannya, cium tangannya, peluk, minta maaf ya. Dan saya jadi hari ini karena saya tidak dapat mencium tangan ibu saya dan tidak dapat mencium ibu saya karena beliau jauh di kampung sana. Bapak-bapak yang ada di rumah, ayah ibunya, cium mereka, peluk mereka, sampaikan, wahai ibu, wahai bapak, maafkan saya belum bisa membahagiakan kau, wahai ayah, wahai ibu. Tapi saya berjanji, saya tidak akan menyakiti hatimu. Saya akan membahagiakan semampu-mampu saya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah meninggal dunia, datangilah kuburnya, bacakan ayat-ayat Al-Quran, kirimkan kepadanya, karena itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh ayah bunda kita, bukan harta kita lagi. Saya ini masih punya ayah ibu saya. Ketika ayah datanya kepada ayah saya, mau makan apa? Mau makan apa ibu? Ayah saya menjawab, tidak ada kepingin apa-apa lagi, karena saya sudah tidak bisa lagi makan durian, saya tidak bisa lagi makan daging, saya tidak bisa lagi makan yang enak-enak seperti dulu. Karena saya ini seorang anak yang setiap hari ditanya oleh ayah saya waktu kecil, Ridwan, kamu mau makan apa hari ini? Saya dengan bangga, tak pikir apa-apa, saya bilang saya mau lontong, saya mau ini, saya mau itu, dan semua yang saya minta dikasih oleh ayah saya. Tetapi ketika saya mengatakan kepada ayah saya makan apa hari ini, dia katakan saya tidak bisa lagi makan ini dan itu. Ini masih hidup tidak jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau ayah kita sudah berada dalam kuburnya, ibu kita sudah tiada lagi? Apa yang diharapkannya? Tidak ada selain doa-doa kita, amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kurban kita hari ini pun akan mengalir kepada ayah bunda kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tidak jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita meninggalkan anak-anak? Apakah anak itu seperti kita juga yang nanti akan menyusahkan kita, akan memberatkan hidup kita? Mari kita perhatikan anak-anak kita, selamatkan mereka, selamatkan akidah mereka, didik mereka dengan baik, fokus kepada pendidikannya, jangan yang lain-lain, karena anak itu sangat penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak jemaah itu adalah yang dimuliakan Allah. Kalaupun ada yang saya sampaikan ini ada baiknya, banyak kita jadikan sebagai perhubungan di hari yang mulia ini. Dan kalau begini baik untuk disampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, sampaikanlah kepada mereka. Mudah-mudahan kita bersamanya di dunia, insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam surga Jannatul Na'im bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi nabihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha